Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat ibadah dan belajar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang organ pencernaan atau digestifus. Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas organ utama, yaitu berupa saluran pencernaan, dan organ aksesoris atau organ tambahan. Organ utama yang berupa saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui oleh bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Adapun organ aksesoris yaitu berupa lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantong empedu, dan pankreas yang berfungsi untuk membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Organ aksesoris yang berupa kelenjar pencernaan adalah organ yang berfungsi untuk mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Organ pencernaan utama yang pertama adalah mulut atau covum oris. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir yang merupakan senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri. Air liur juga mengandung enzim amilase atau dikenal dengan enzim petialin yang berfungsi memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus masuk ke dalam tekak atau faring. Bolus adalah makanan yang sudah dikunyah dan bercampur dengan air liur yang berbentuk lembek dan bulat. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglotis yang berfungsi menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke kerongkongan. Otot kerongkongan akan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut gerak peristaltik. Tiga, lambung atau ventriculus. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung. Terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam atau pH 1-3 sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus yang akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. 4. Usus halus atau intestinum. Usus halus memiliki panjang kurang lebih 8,25 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum,
panjangnya kurang lebih 0,25 meter. Terdapat saluran yang terhubung dengan kantong empedu dan pankreas. Usus tengah atau jejunum panjangnya kurang lebih 7 meter. Usus penyerapan atau ileum panjangnya kurang lebih 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada pankreas terdapat getah pankreas yang mengandung enzim, lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim amilase akan mencerna amiloh menjadi maltosa. Enzim tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Sedangkan getah empedu yang dihasilkan oleh hati akan mengemulsikan lemak, yaitu membuat lemak agar larut dalam air. Setelah makanan masuk ke dalam usus 12 jari atau duodenum, kemudian pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Di sini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap untuk diserap. Penyerapan zat-zat makanan akan terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa dalam hati selanjutnya disimpan dalam bentuk glikogen. Asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi usus halus dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati, kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Villi disebut juga jonjot usus halus yang terdapat pada dinding usus halus. Pada setiap jonjot usus halus terdapat tonjolan lagi yang lebih kecil yang disebut dengan mikrovilli. Adanya villi dan mikrovilli menyebabkan permukaan usus halus menjadi sangat luas, sehingga zat-zat makanan dapat terserap dengan cepat dan lebih banyak. Organ yang kelima yaitu usus besar atau kolon. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter. Usus besar ini terdiri dari kolon naik atau ascendens, kolon transversum atau mendatar, kolon descendens atau menurun, dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekung. Pada ujung sekung terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa yang berada dalam usus besar selama 1 sampai dengan 4 hari. Zat sisa terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna seperti selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri, yaitu Escherichia coli. Escherichia coli membantu membusukkan sisa makanan dan mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus atau dubur. Demikianlah penjelasan ringkas tentang organ utama dari sistem pencernaan pada manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.